Kenapa Pak? Kena beling kayaknya tuh tadi tuh. Kena peluru. Gerobak berat banget Pak. Bawa beton kayaknya. 350 tahun lamanya Belanda menjajah Indonesia. Bangsa Indonesia tidak lagi mengenal negerinya sendiri dan tidak lagi mementingkan kepentingan bersama. Belanda telah berhasil memecah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan berkumpul dan bersatu. Tidak ada kesempatan untuk berunding, memahami keadaan bangsa. Untuk mendapatkan pendidikan, bantuan irigasi, dan kolonisasi. Ya, literasi dulu sebentar. Literasi dan literasi. Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan, pemerintah Hindia Belanda mendirikan gedung-gedung sekolah, salah satunya Gedung Stovia yang ada di Batavia, sebutan Jakarta pada masa itu. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan, sehingga hadirlah pelajar-pelajar bahkan mahasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pendidikan justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Singkat cerita, diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Jong Batakbon, pelajar Minahasa, Sekarukun, dan peminat perorangan untuk membentuk panitia pemuda Kongres pertama. Pertemuan itu tidak saja menggugah semangat kerjasama di antara bermacam-macam organisasi pemuda, tetapi juga menjadi tonggak lahirnya persatuan Indonesia. Jong Banten belum ada. Jong Banten, Jong Banten. Jong Banten pada kita Jong Banten. Waktu itu belum ada kan Jong Banten kan Pak ya? Nah, kita tambahin aja Jong Banten. Kelanjutan dari pertemuan itu adalah terselenggaranya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Dalam kongres ini diusulkan untuk mengadakan fusi atau peleburan di antara begitu banyak organisasi pemuda di tanah air untuk menyatukan fusi. Nah, hasil terpenting dari pembentukan fusi adalah satu, Indonesia merdeka harus menjadi cita-cita sebuah pemuda Indonesia. Jadi kita harus bersatu untuk kemerdekaan Indonesia dan memperjuangkannya. Yang kedua, segala perserikatan harus berdaya upaya menuju fusi dalam suatu perkumpulan. Kita harus bersama, bekerja sama, dan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Mereka. Ketinggalan bebas orangnya. Belum adanya kesempatan mengadakan pembentukan fusi
Kongres Pemuda kedua, kongres yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito ini diselenggarakan pada 27 dan 28 Oktober 1928 di sebuah rumah di Jalan Keramat 106 Jakarta yang dulunya berfungsi sebagai tempat pondokan dan tempat berkumpulnya Jong Java. Tibalah pada akhir pembacaan hasil keputusan Kongres Pemuda kedua hari itu 28 Oktober 1928, seluruh organisasi pemuda melebur pada satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia Jong Java Yong Sumatera Bon, Jong Batak Bon, Jong Islami Tain Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu Indonesia Muda dan disatukan oleh ikrar bersama Sumpah Pemuda. Setuju? Setuju. Merdeka! Merdeka! Jong Banten gak disebut. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia. Pertama, kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengarkanlah ini. Selamat Banten.